Siapa yang menyetir di simpang 4? Keluarlah. Kau ini mau cari masalah ya? Aku emosian, jadi kau jangan macam-macam. Tukang ojek sepertimu saja berani bicara begitu. Cari mati. Lukman, hati-hati. Berhenti. Bos, jadi kau yang menyuruh tabrak teman? Iya, aku. Cepat juga ya. Kau bisa menemuiku, berani sentuh temanku. Aku jamin kau akan menyesal seumur hidupmu. Jangan so jago begitu. Bosku bilang Cynthia tidak pantas untukmu. Jadi pergi dari Ciang dalam 2 hari ini. Kalau tidak, kau yang akan masuk rumah sakit. Siapa bosmu? Kenapa dia melakukan ini? Aku tanya sekali lagi, siapa bosmu itu? Kau siapa so berani bertanya nama bosku? Tidak mau jawab ya? Ya baiklah, kita beresi satu persatu. Di antara kalian, siapa yang menyetir? Aku yang menyetir. Memangnya kenapa? Bagus kalau kau mengaku. Lain kali, jangan menyetir lagi. Kurang ajar. Halo, Nona Cynthia. Aku Lukman dari ojek online. Sudah siap? Antar aku pulang. Nona, kita sudah sampai. Aku... Jadi bagaimana? Kau tanggung jawab. Mumpung kau masih bisa keluar, cepat pergi sana. Maksudnya, semalam kau sudah membuat aku lelah, nyaris pingsan. Kau tahu tidak? Diam. Ini untukmu 500 juta. Ambil dan pergi sana, pergi yang jauh. Kau kira aku PSK ya? Aku beritahu ya, aku ini pria bermartabat. Hah, kalau begitu ya sudah, tidak usah diambil. Tambah lagi lah. Masa cuma segitu saja? Kau meremehkan aku namanya. Lagi pula itu kali pertamaku. Tarifnya 5 miliar. Tidak bisa kurang. Kau dasar sialan. Kau ini dikasih hati minta jantung. Ya sudah, kalau tidak mau bayar. Semalam kau membuatku seperti ini. Hari ini aku akan balas dendam. Sekarang kau akan biarkan aku untuk... Jangan mimpi. Kalau kau menyentuh aku lagi, kau akan menyesal sampai mati. Jangan gerak. Jangan gerak. Kau mau apa? Penembaknya sudah pergi. Sepertinya cuma untuk menakutimu. Kau ini sudah membuat marah siapa sih? Pertama kau diracun, lalu sekarang ditembak. Sedang syuting film. Sudah puas lihatnya? Cepat minggir sekarang. Mana bisa puas. Tapi jujur saja, badanmu ini sangat luar biasa. Awas. Ini 2 miliar. Anggap saja hadiah karena menyelamatkanku. Sudahlah, aku tidak mau. Mereka sampai menembakmu. Uangmu ini pasti buat masalah. Nanti aku kena getahnya. Jadi jangan libatkan aku. Kau takut ya? Bukan masalah itu. Aku cuma tidak mau kena masalah yang merepotkan. Semalam keberjakaanku sudah hilang. Masa sekarang nyawaku juga harus ikut hilang? Dasar kau menyebalkan. Kalau sudah, aku pamit. Jangan cari aku lagi. Dadah, semoga tidak ketemu lagi. Pergi sana. Wow. Ada apa sih, kok serius sekali? Bro, lihat nih, ada berita menggemparkan. Wanita tercantik di Ciang mabuk di bar terus dilayani pria PSK. Gila ini.
Ya ampun, memangnya ada apa? Aku yang tidur dengan wanita ini semalam. Wah bro, kau keren juga ya. Jadi itu sampinganmu, bayarannya besar tuh. Kau bisa tidak jadikan aku tante-tante? Oh, kau ini gila kali ya. Kau percaya dengan ucapannya? Kau tidak tahu siapa wanita ini, ha? Benar. Dia pewaris keluarga Yellow di Chiang, CEO grup Yahya, Cynthia Yellow. Keluarga mereka itu yang paling berpengaruh nomor 2. Wanita seperti itu pasti banyak pemujanya. Buat apa sewa PSK? Ini pasti hoax. Ya iyalah, kalau dia memang sewa seseorang, pasti dia itu juga sewa yang paling mahal. Coba saja lihat tubuhnya Lukman, krempeng kayak gitu. Ya juga ya. Lukman, kau mau ngerjaiku? Memangnya kapan aku berbohong? Lihat nih, bekas cupang yang dia berikan padaku. Aku perlihatkan ya. Cynthia Yellow. Nona Cynthia, ada apa? Butuh sesuatu ya? Cari seseorang. Nona Cynthia sedang cari siapa? Aku cari dia. Aku cari dia. Lukman, mau lari kemana? Dicari Nona itu. Sudah, lepaskan aku. Aku tidak kenal dia. Aku harus kerja dulu. Ayo, apaan sih kau? Kau mau kabur dari tanggung jawab secepat ini? Terus semua janji-janjimu semalam itu bagaimana? Apa aku tidak salah dengar? Jadi Lukman benar tidur dengan Nona Cynthia? Tidak mungkin. Tidak mungkin, sakit hati aku. Aku juga kecewa. Nona Cynthia, maaf ya. Aku lupa kalau ini kau, soalnya sudah pakai baju. Lukman! Aduh, Nona Cynthia, aku sudah bilang kan, aku tidak mau uangmu. Kita ini sudah impas. Impas karena kau yang bilang. Memang aku setuju. Terus apa maumu? Aku beritahu ya, aku juga korban di sini. Aku juga tidak punya uang. Siapa yang mau ambil uangmu? Sekarang kau ambil kartu keluarga dan KTP-mu. Kita ke KUA sekarang untuk menikah. Apa? Aku tidak salah dengar lagi kan? Nona Cynthia mau menikah dengan Lukman. Dunia sudah kiamat sepertinya. Pewaris cantik kaya mau menikah dengan ojek online. Nona Cynthia, kau jangan memaksaku ya. Aku sudah memberikan hal berhargaku. Sekarang ingin menghancurkan hidupku juga. Kau keterlaluan sekali. Kau dasar brengsek. Kenapa? Menikah denganku seberat itu buatmu? Tidak, aku cuma tidak terlalu suka dengan wanita yang agresif. Kurang ajar. Kau cuma tidak mau tanggung jawab kan? Sudah, jangan menangis. Masih zaman menangis seperti sedang main drama begitu. Jujur saja, nikah siri ini selain urusan keluarga, ada alasan lain. Kok bisa tahu? Cuma menebak. Pewaris sepertimu ini pasti ada alasan terselubung ya kan? Tapi kau kemarin diracun, kau juga dikejar penembak. Terus sekarang mau mengajak menikah denganku. Tebakanku, ada yang sedang mengancammu, ada yang menyuruhmu jangan terima lamaran. Gimana kau bisa tahu sebanyak itu? Aku memang pintar. Tapi satu hal saja yang benar, aku memang diancam. Aku dipaksa menikah dengan Chandra Kauleo, pria bajingan seperti itu. Chandra sudah jelaskan kalau dia cuma mau menikah denganku. Sekarang ada yang mengancamku. Kalau aku menikah sama dia, aku akan dibunuh. Aku tidak punya pilihan lain kecuali menikah denganmu. Kalau kau menikah denganku, kedua masalah ini pasti akan selesai. Aku bisa kasih 5 miliar sekarang. 1 tahun lagi kita cerai tanpa syarat. Aku tidak butuh uang. Kau dan juga tantemu tinggal di perkampungan. Siang antar makanan, malamnya jadi tukang ojek. Kau berhemat biar bisa bayar tagihan obat tantemu kan? Kau masih bisa bilang tidak butuh uang. Kau selidiki aku? Aku cuma ingin mengenalmu. Ku beritahu kau ya, jangan bawa-bawa tanteku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kurang ajar. Aku tidak akan mencarimu lagi. Anggap saja kemarin aku bertemu babi. Nona Cynthia. Lukman, kau benar menolaknya. Dia sampai menangis. Pupuh, aku beritahu ya, wanita menangis bukan berarti kita mengalah. Kau tenang saja, kita kerja lagi ayo. Lukman, bagaimana caranya dapat Nona Cynthia? Ajari aku. Aku juga mau istri kaya seperti dia. Pesonaku kemana mengerti. Wanita kaya itu ribet. Kau cari wanita baik-baik saja. Benar juga ya. Lukman, awas.
Pupuh! 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 Aku bawa ke rumah sakit. Lukman, kau tidak apa-apa? Cynthia, sedang apa di sini? Aku mengikutimu terus dari belakang. Ayo cepat naik ke mobil, aku bawa ke UGD. Halo, kau orang yang dengan Cynthia kemarin malam. Aku peringatkan, pergi dari Ciang sekarang. Orang gila. Berani menutup teleponku, kau akan menyesal. Apa maumu? Dengar ya, kali ini temanmu yang kena. Lain kali, kau yang akan kena. Anggap saja ini peringatan kecil. Kalau besok malam kau tidak pergi dari Ciang, kau akan aku habisi. Jadi kau yang telah berani menyakiti temanku. Aku jamin ini adalah kesalahan paling fatal yang pernah kau buat. Lukman, ada apa? Nona Cynthia, tolong antar Pupuh ke rumah sakit. Aku masih ada urusan, aku pergi duluan. Kau mau kemana? Mengejar mobil tadi. Aku ingin bicara dengan mereka. Aku ikut denganmu. Mereka semua adalah pengawalku. Biar mereka yang bawa ke rumah sakit. Ini terjadi karena aku. Aku tidak bisa diam saja. Aku juga harus ikut. Kalah kau ya. Ayo. Siapa yang menyetir di simpang 4? Keluarlah. Kau ini mau cari masalah ya? Aku emosian, jadi kau jangan macam-macam. Tukang ojek sepertimu saja berani bicara begitu. Cari mati. Lukman, hati-hati. Berhenti. Bos, jadi kau yang menyuruh tabrak teman. Iya, aku. Cepat juga ya. Kau bisa menemuiku, berani sentuh temanku. Aku jamin, kau akan menyesal seumur hidupmu. Jangan so jago begitu. Bosku bilang, Cynthia tidak pantas untukmu. Jadi pergi dari Ciang dalam 2 hari ini. Kalau tidak, kau yang akan masuk rumah sakit. Siapa bosmu? Kenapa dia melakukan ini? Aku tanya sekali lagi, siapa bosmu itu? Kau siapa so berani bertanya nama bosku, tidak mau jawab ya? Ya baiklah, kita beresi satu persatu. Di antara kalian, siapa yang menyetir? Aku yang menyetir. Memangnya kenapa? Bagus kalau kau mengaku. Lain kali, jangan menyetir lagi. Kurang ajar. Lain kali, jangan menyetir lagi. Kurang ajar. Cuma tukang ojek saja, laganya seperti pendekar. Kubunuh kau, demi Tuhan. Ya. Jangan! Ya. Ya. Kalau aku tukang ojek terus kenapa? Tukang ojek juga bisa menghancurkan hidupmu. Kau bisa berkelahi ya? Baik kalau kau bisa. Kau bisa urus 10 orang. Kalau 100 orang bisa, aku ada 200 orang di luar. Coba saja kau lawan semuanya. Maksudmu yang ada di luar? Pas, tidak perlu harus lawan satu-satu. Dasar sombong. Sekarang saja berani menantang 200 orang. Kau ini tidak takut mati ya? Lukman, jangan begini. Mereka banyak sekali, kau tidak bisa melawannya. Mereka ini cuma kumpulan badut. Dijadikan satu ya tetap saja jadi badut. Kau tenang saja. Kau itu sendirian, tidak mungkin bisa menang. Kau cuma ojek online, buat apa begini? Sudah terlambat untuk menyesal. Satu perintah dariku, kalian tamat. Kau ini banyak sekali omong. Nona Cynthia, ingat 2 hal ini. Pertama, aku ini sangat kuat. Kedua, jangan lupakan poin pertama. 30 detik, semua kroco-kroco ini akan aku ratakan dengan tanah.
Dengar semuanya. Hajar dia sampai mati. Cincang-cincang dia. Lukman! Dia pasti sudah mati. Selingkuhanmu itu tidak sekuat itu ternyata. Hah? Bawa mayatnya ke depanku. Lukman! Tidak mungkin. Kenapa kau masih bisa hidup? Lukman, kau benar-benar hebat. 200 orang saja kau kalahkan. Cuma masalah kecil. Baiklah, aku masih ada urusan lain. Wanita, menyingkir dulu. Aku tanya sekali lagi, siapa dalang semuanya ini? Bunuh saja aku. Baiklah. Kalau masih diam, kali ini pasti kau akan kubunuh. Baik, jangan, tolong. Aku akan beritahu. Feli yang menyuruhku. Aku tidak tahu kenapa wanita itu mengincar Nona Cynthia. Jadi itu dia? Kau kenal? Dia Feli. Biasa dipanggil Kak Fel. Dia bos besar di distrik timur. Bahkan di Ciang, dia adalah tokoh besar. Tapi aku tidak ada masalah dengan dia. Baiklah, urusan Cynthia sudah selesai. Bagaimana urusan dengan teman? Aku bayar. 20 juta. Brengsek. Aduh. Memangnya aku pengemis apa? Biaya rumah sakit, biaya berobat, ongkos perbaikan psikisnya dia totalnya ada jadi 200 juta. Apa? Ya, ambil saja. Ambil 200 juta. Lutfi, kasih dia. Lukman, aku minta maaf. Kalau bukan karena aku, kau pasti tidak akan kena ini. Kau bawa Pupuh ke rumah sakit dan aku membantumu mencari dalangnya. Dengan begitu kita impaskan. Impas bagaimana? Pernikahan itu beda hal. Kau butuh bantuan dan aku menuruti. Sekarang sudah selesai kan? Kau paham? Aku duluan. Kau... Lukman, kau yang sudah memaksaku. Tante, makan jeruk dulu. Kau sedang apa di rumahku? Mau bertemu tantemu. Omonganku tidak ada artinya ya? Jaga mulutmu. Dengan tamu begitu. Aku yang mengundang Cynthia ke sini. Cepat duduk, aku mau bicara denganmu. Lukman, Cynthia sudah beritahu soal apa yang terjadi di antara kalian. Kau kan pria, harus tanggung jawab. Tante, aku di sini juga jadi korban. Kau ini, pria kenapa bicara begitu? Kau ini malah cari alasan. Tante, dia memang tidak bersalah tapi aku yang salah. Kalau dia benar tidak mau ya sudah. Kita lupakan saja ini. Aku pamit dulu. Cynthia, duduk dulu. Kau jangan kemana-mana. Urusan ini, tante saja yang mengaturnya ya. Calon menantumu aku pilihkan yaitu Cynthia. Sekarang sudah seperti ini. Kau perlu untuk bertanggung jawab. Kalau kau cari-cari alasan lagi, awas saja, nanti aku tendang. Terima kasih banyak, Tante. Tante, aku ini keponakanmu. Kenapa Tante membelanya? Tante kena santet apa bagaimana? Aku cuma suka sama Cynthia. Dia ini manis dan sopan sekali. Sangat terbalik denganmu. Kau dengar ya, Cynthia sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Masalah dia juga jadi masalah kami. Jadi bagaimana rencanamu? Aku mau bertemu Feli dulu. Cari tahu dia ini ada apa. Karena kau memang mau mencari dia, aku ada sesuatu yang mungkin saja bisa kau pakai. Kalau nanti kau bertemu dia, tunjukkan saja pisau ini kepada dia. Tante, ini apa? Dulu teman lamaku yang berikan. Kalau Feli melihat ini, dia harusnya bisa berikan sedikit bantuan. Serius? Kau coba saja. Kalau dia tidak bisa, ya tidak apa-apa kan?
Lagi pula orang seperti Feli tidak ada apa-apanya denganmu. Ini masalahku, jadi aku juga ikut. Lukman, aku akan menemanimu ya. Kau? Buat apa? Berkelahi saja tidak bisa kok di sana. Cuma akan jadi beban saja. Lebih baik kau diam saja di rumah. Tante bilang aku sudah bagian dari keluarga, jadi aku akan ikut. Aku harus ikut. Aku bilang tidak ya tidak. Kalau nanti ribut aku harus menjagamu. Bikin susah saja. Tante, dia jahat denganku. Tante, belain aku dong. Lukman, kenapa kau jahat begitu? Kalau dia mau ikut, ya kau ajak saja dia. Dengan kemampuanmu, kau bawa 10 juga tidak ada masalah. Tante, aku... Kau dengar itu? Tante bilang aku harus ikut. Kalau kau tidak menurutinya, berarti kau anak durhaka. Cynthia, nanti Tante berikan nomornya Lukman ya. Kalau ada apa-apa, telepon saja dia. Dia pasti bisa bantu. Nanti kalau dia nakal, kasih tahu Tante ya. Biar Tante yang marahi dia. Terima kasih Tante. Ayo, Nona Cynthia. Tante, aku pergi dulu ya. Nanti saat kita masuk tolong jaga sikapmu. Jangan belagu, mengerti? Tenang saja Nona Cynthia. Aku ini lemah lembut kok. Tidak akan begitu. Bagus kalau begitu. Cerewet sekali dia. Tunggu sebentar. Tempatnya belum buka. Kembali saja nanti. Aku mau bertemu Kak Vel. Aku pewaris Yellow, Cynthia Yellow. Mau bicara dengan Kak Vel. Jadi kau pewaris Yellow ya? Kak Vel sibuk. Kau tunggu saja di luar. Kalau sudah senggang, akan aku kabari. Tukang ojek, pergi sana cepat. Di sini bukan tempatmu. Dia adalah suamiku. Dia bersamaku. Mana sopan santunmu? Suami? Tidak disangka pewaris Yellow akan menikahi tukang ojek. Nona, seleramu ini unik sekali ya. Di mana Feli? Suruh dia keluar. Tolong! Ada yang cari masalah. Siapa itu? Siapa? Bukan begitu. Kami ingin mengobrol dengan Kak Vel. Omong kosong. Begini caramu bicara. Kelihatannya cuma sedang mengajak ribut. Siapapun yang mulai, tinggalkan tangan dan kakimu sebelum bertemu Kak Vel. Ini urusan para pria. Wanita buat apa ikut-ikutan? Tidak usah ikut campur. Lukman, jangan begitu. Biar aku yang atur. Kau ini tidak dengar aku ya? Mundurlah. Kalian punya waktu 3 menit. Bawa Feli kemari. Kalau tidak, aku ratakan tempat ini. Yo, tukang ojek. Nyalinya besar sekali. Iya. Aduh. Aduh. Semuanya cepat hajar dia. Berhenti. Kak Vel. Sudah lama aku tidak bertemu pria segila ini. Kak Vel, Lukman bukan Nona Cynthia. Bisnis kita bahas nanti. Jadi kau yang mematahkan kaki singa hitam. Kau tahu konsekuensinya. Aku tidak tahu. Tolong kasih tahu. Bulan lalu ada yang cari masalah di sini dan melukai bawahanku. Aku potong semua tangannya, lalu kucincang dan kuberikan ke anjingku. Sisa jasadnya masih ada di sumur tua daerah selatan. Kak Vel, Lukman tidak bermaksud begitu. Begini saja, berapapun kerugiannya akan aku ganti. Berisik sekali, tampar dia. Cerewet sekali. Kau berani denganku? Punya nyali kau. Kenapa? Apa tidak boleh? Boleh. Silahkan coba saja. Enak sekali rasanya. Dia nih, hajar dia. Hajar dia sampai mati. Baik. Berhenti. Dari mana pisau itu? Jadi kau kenal dengan pisau ini? Jadi sekarang kau masih mau menghajarku atau mau bicara saja?
Bocah, lucu juga kau ini ya. Menakuti kami dengan pisau karatan. Mati saja sana. Kak Feli. Diam kau. Mohon maaf soal itu. Aku terbawa emosi. Tuan Lukman, kalau tidak keberatan, kita bicara di atas. Baiklah. Aku ke atas dulu dengannya. Kau tunggu saja di mobil. Kita kesini bersama, aku ikut denganmu. Aku baru tahu wanita sepertimu bisa setia. Kau tenang saja, bisnismu akan aman. Sudah, sana kembali. Siapa yang bahas itu? Aku itu khawatir denganmu, mereka berbahaya. Nona Cynthia, tenang saja. Aku dan Tuan Lukman hanya akan mengobrol. Ayo ke atas. Tuan Lukman, silakan. Nona, aku harus antar makanan. Kau mau aku dapat TSP ya? Maafkan aku, sudah merepotkan. Jus saja tidak apa-apa kan? Apa kau tidak takut aku bunuh? Kau bersyukur aku tidak berniat membunuhmu. Kalau tidak, kau pasti sudah mati dari tadi. Tuan Lukman, cukup. Jangan. Bisa bicara baik-baik tidak? Tuan Lukman, tidak sadar menghadapi orang sehebat Anda. Tolong maafkan aku. Aku harap Anda maafkan. Baiklah, tidak usah banyak bicara. Aku ada pengiriman nanti. Sekarang bicara. Pisau rusak ini, apa hubungannya denganmu? Pisau rusak ini punyaku. Dulu aku dikejar musuh. Untung aku diselamatkan oleh orang hebat. Lalu aku berikan pisau rusak ini ke dia. Kalau ada siapapun datang padaku bawa pisau ini, apapun permintaannya, aku tidak akan menolak. Tapi bolehkah aku tanya Tuan, bagaimana Anda dapatkan pisau ini? Bibiku berikan pisau ini padaku. Apa orang yang selamatkan Feli bibiku? Bibiku menyuruh menunjukkan pisau ini ke Feli. Apa mungkin dia mau aku menundukkan Feli dan menyuruhnya dia bekerja untukku? Orang yang menyelamatkanmu marganya Fandi dan dia wanita? Iya, betul. Maaf kalau lancang Tuan Lukman. Apa hubungan Anda dengan orang ini? Dia adalah bibiku. Oh iya, janji yang kau buat waktu itu masih berlaku. Kalau ada yang datang padamu bawa pisau rusak ini, apapun permintaannya, kau tidak akan menolak? Anda bercanda Tuan Lukman. Aku mungkin tidak banyak bakat, tapi setidaknya aku punya integritas dasar. Nyawaku diselamatkan oleh bibi Anda. Lupakan soal permintaan. Kalau bibi Anda butuh, walaupun dia minta kepalaku, aku tidak akan ragu sedikit pun. Tidak seserius begitu. Aku tidak mau nyawamu. Aku tanya padamu, siapa yang suruh berikan obat ke Cynthia? Tuan Lukman, situasi Nona Cynthia ini agak rumit. Kalau Anda ikut campur, Anda akan dapat masalah. Kau pikir aku mau ikut campur? Jangan buang waktu, jawab saja pertanyaannya. Baik. Orang yang menyuruhku kasih obat dan juga mengancamnya, itu tuan muda keluarga Kauleo, Chandra Kauleo. Chandra berikan 10 miliar buat serahkan Nona Cynthia padanya. Keluarga Kauleo nomor 1 di kota Chiang? Itu benar. Walaupun Kauleo tidak ada kekuasaan mutlak di kota. Intinya, mereka penguasa sebenarnya kota ini, mengendalikan dunia ilegal resmi dan bisnis. Dan keluarga terkemuka lainnya termasuk keluarga Yellow. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Kauleo. Namun setauku, ada sosok kuat di balik keluarga Kauleo. Sosok kuat? Ada sosok kuat di belakang mereka? Iya betul, mereka kuasai kota Chiang, hukum ilegal dan bisnis. Aku urus dunia ilegalnya. Ini menarik. Situasi Cynthia Yellow, kau tetap awasi. Kalau Kauleo bergerak, langsung katakan. Dan juga, tolong cari tahu siapa yang buat bibiku celaka. Aku pergi dulu. Tuan Lukman, aku antar Anda. Silahkan. Selamat jalan Tuan Lukman. Lukman, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Sekarang semuanya sudah beres. Feli tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana bisa? Feli, dia benar-benar kewalahan dengan kehebatanku dan anggap aku bosnya. Jadi aku bicara sebentar dan dia tidak akan mengganggumu lagi. Kau ini bicara apa sih? Bagaimana bisa kau jadi bosnya? Beritahu aku, apa yang kalian bicarakan? Aku sudah beritahu tapi kau tidak percaya. Baiklah, sudah beres sekarang. Kau harus pulang. Aku mau kerja dulu. Aku ke grup Harnion mau ambil uang kita. Kau ikut aku. Grup Harnion? Grup Harnion utang ke kita 30 miliar. Tanpa uang itu, aku susah jalankan bisnis kita. Jadi... Tidak tertarik, tidak mau pergi. Lukman! Lukman! Dasar kau brengsek! Siapa juga yang butuh bantuanmu? Aku bisa ambil uangnya sendiri.
Bibi, buat kesukaanku lagi ya, tumis daging. Sudah kecium baunya dari lorong. Dasar nakal, pulang karena cium baunya ya? Ayo sini, aku masak sup kepala ikan hari ini. Hei Lukman, bagaimana soal Nona Cynthia? Soal perebutan kekuasaan, soal pernikahan ada yang tidak setuju. Jadi sengaja buat masalah. Feli itu cuma pion kecil saja. Keluarga Kauleo besar di kota Ciang. Karena dukungan kuat di belakang mereka. Mereka pasti tahu rencana keluarga Wulan. Mungkin mereka itu cuma tunggu waktu. Kau buat keluarga Kauleo tersinggung, hancurkan rencana keluarga Wulan. Dan kau yang jadi sasarannya. Kau harus hati-hati ya. Jangan sampai kau lengah. Mereka cuma keluarga kecil, tidak penting. Aku tidak menganggapnya ancaman. Siapa ini? Lukman, aku di grup Harnion di kantor ketua. Tolong aku. Merepotkan. Dia mengeluh kerepotan, tapi tetap lari keluar pintu. Aku di kantor ketua Cakra Harnion. Selamatkan aku. Cakra Harnion, apa-apaan ini? Cakra Harnion, jauhi aku. Aku peringatkanmu, kalau kau coba macam-macam, keluarga Yellow tidak akan biarkanmu lolos. Keluarga Yellow bukan siapa-siapa. Aku kerja untuk Tuan Muda Kauleo. Hari ini kau masuk ke jebakanku. Aku mau menikmati rasanya si cantik nomor 1 kota Ciang. Ayo, pasang kameranya. Film aksi romantis dengan si cantik nomor 1 kota Ciang harus diabadikan untuk aku nikmati nanti. Dan mungkin nanti kalau klien mau nikmati, kita bisa jual harga bagus. Siapa? Dasar brengsek, aku baru saja kirim pesan ke suamiku. Dia akan segera datang. Kau tidak dengar apa yang kubilang tadi? Kau benar-benar pikir dirimu sendiri dulu. Satu pesan itu akan buat Tuan Muda Kauleo lari ke sini. Kau polos sekali. Sekarang ini dia mungkin berharap bisa menenggelamkanmu. Dia bukan suamiku. Bukan Chandra Kauleo. Jangan bilang itu si kurir tidak berguna itu. Aku peringatkanmu, suamiku jago berkelahi. Kalau kau berani macam-macam denganku, dia tidak akan membiarkanmu. Kau ini lucu sekali. Kau tidak mungkin berpikir kalau kurir tidak penting bisa berlari masuk ke sini dan membawamu keluar secara utuh. Hei, Nona Cynthia, karena suamimu belum datang, bagaimana kalau kita pemanasan dulu? Kalau datang baru kita mulai yang benar. Dasar sialan kau, lepaskan aku. Nona Cynthia, aku bukan tipe pria yang suka memukul wanita. Jadi jangan paksa aku. Hari ini tidak mungkin kau keluar dari sini secara utuh. Jadi lebih baik kau kerja sama. Jangan buat dirimu semakin susah. Lagi pula, kau sudah main-main dengan kurir yang tidak kau kenal. Kau jangan sok polos denganku. Lepaskan aku. Jangan mendekat. Jangan dekat-dekat. Jangan khawatir, aku akan lembut kok. Lepaskan aku. Ya. Oh, ada rekaman juga. Sedang-senang Pak Cakra. Jadi rupanya kau yang membuat Tuan Muda Chandra malu. Kau berani sekali datang ke sini sendirian. Sayang sekali, kau tidak akan bisa keluar dari sini. Oh ya? Aku mau lihat bagaimana kau menghentikanku. Dasar sialan, seorang kurir berani datang dan kurang ajar. Kau mau cari mati di sini? Pergi dari sini sekarang. Awas kau ya. Kau berani memukulnya, besar juga nyalimu. Yang paling kubenci itu pria yang memaksa wanita. Kita ini hidup di abad keberapa? Kau kira bisa dapat gratis? Tidak tahu malu. Bocah, kau tahu siapa aku, ha? Percaya tidak dengan satu telepon? Aku pastikan kau lenyap tanpa jejak. Kau menakutiku. Aku masih ada beberapa pengiriman. Aku tidak punya waktu untuk ini. Ayo pergi. Tidak ada yang boleh pergi tanpa seizinku. Pak Cakra. Kau melukai kakiku. Kubunuh kau. Oh, masih berani bicara omong besar. Kau mau dia diapakan? Aku mau dia cacat. Cynthia Yellow, aku peringati kau. Jangan gegabah, atau aku pastikan kau tidak hidup sampai besok. Kau suka main-main sama wanita kan? Kau suka main-main sama wanita kan?
Dan juga kau, bantu kerjaan kotor si brengsek ini. Pasti ini bukan yang pertama. Kau jangan mendekat. Aku peringati kalian. Aku sudah kirim pesan ke Kak Feli. Dia sampai sebentar lagi. Kalian berdua akan mati. Kak Feli? Feli? Sekarang kau takut kan? Kak Feli dan Ketua Cakra itu teman baik. Dia tidak akan biarkan kalian pergi. Baiklah, aku akan menunggunya. Aku mau lihat apa dia tidak akan biarkan aku pergi. Kau sudah tidak dibutuhkan. Jadi sekarang pulang saja. Tidak, aku belum terima uangnya. Aku tidak bisa pergi. Mereka berutang ke grup Yahya 30 miliar. Satu-satunya alasan aku datang karena dia telepon aku, menyuruhku ambil uangnya. Arus kas grup Yahya sudah ketat sekali. Kalau aku tidak dapat uang ini, perusahaan kita di posisi bahaya. Baiklah, kalau begitu kita tunggu dia sampai sini. Pakai bajunya. Kalau tidak, orang-orang pikir kau tukang pamer. Kau yang tukang pamer. Terima kasih. Tidak usah terima kasih. Aku sudah tahu, terlibat dengan wanita sepertimu itu cuma masalah. Dan benar saja, masalah satu demi satu datang. Aku tidak bisa bayangkan masalah gila apa lagi yang akan terjadi. Kak Feli, akhirnya aku datang. Cepat, suruh anak buahmu buat dia cacat. Tapi jangan bunuh dia. Aku mau hidupnya seperti neraka. Salam Tuan Lukman. Apa? Kak Feli, kau kenal dia? Siapa dia? Tuan Lukman, tolong maafkan aku. Aku tidak tahu Anda di sini. Aku dengar kalian berdua ini teman baik. Tidak sama sekali. Aku cuma kenal lewat Chandra Kauleo. Belakangan ini, dia memberi uang minta tolong urus beberapa masalah sulit. Oh. Tuan Lukman, aku kurang yakin apa yang terjadi di sini. Tidak ada yang penting. Ketua Cakra ini suka pada Nona Cynthia dan tidak mau bayar sepeser pun. Terus, Nona Cynthia tidak setuju. Jadi dia paksa. Tidak bisa bicara baik-baik, kasar sekali bicaranya. Cakra Harnion, kau benar-benar cari mati. Tuan Lukman, gimana Anda mengurus orang ini? Melihat karakternya, aku yakin sebelum hari ini dia sudah sakiti banyak orang. Masih hidup saja sudah untung. Kau bisa tangani. Dimengerti. Tuan Lukman, aku mohon maaf Tuan Lukman. Ampuni aku, berikan aku kesempatan, aku tidak akan lakukan lagi. Kak Feli, aku mohon berikan kata baik buat ke Tuan Lukman. Minta dia mengampuniku. Kak Feli, Cakra Harnion kan orangnya Chandra Kauleo. Kalau kita bunuh dia sekarang, singgung keluarga Kauleo. Dan kalau aku bersikeras dia mati? Karena Tuan Lukman sudah bicara, jangan khawatir akibatnya. Baik. Aku mau ganti rugi. Kalau kau biarkan aku hidup, aku akan langsung sekarang juga minta Departemen Keuanganku transfer utang 30 miliar ke grup Yahya. Dan juga aku mau bayar ekstra 5 miliar untuk ganti rugi Nona Cynthia. Mencoba usir pengemis, ini wilayahmu, jadi aku tidak akan persulit. Dalam 15 menit, kalau 40 miliar tidak ada di rekening grup Yahya, langsung bunuh dia. Jangan khawatir Tuan Lukman, dia tidak akan menolak. Ketua Cakra, aku tahu kau akan coba balas dendam. Jadi aku beritahu duluan, mau pakai cara apapun, silakan hadapi aku. Tapi kalau kau sentuh orang lain di sekitarku, aku jamin akan membunuh seluruh keluargamu. Dan aku serius. Lukman, terima kasih banyak untuk hari ini. Kau belum makan kan? Ayo, aku traktir makan. Tolong jangan buat aku celaka. Pergi makan denganmu, pasti cuma akan membuat masalah baru. Kau harus pulang, aku masih harus mengantar. Dan ingat, kembalikan jaketku. Itu hasil setengah hari gajiku. Kau beneran tidak suka aku ya? Bahkan tidak mau habiskan 1 menit pun bersamaku. Aduh Nona, orang kaya tidak mengerti perjuangan orang susah. Meskipun kau tidur dan tidak berbuat apa-apa, perusahaanmu jalan sendiri mencetak uang. Sedangkan aku, tanpa bekerja aku tidak dapat apa-apa. Aku ada sewa yang harus dibayar dan juga biaya bibiku. Jadi, kau kira aku ada waktu? Pembayaran dari grup Harnion sudah cair. Tolong berikan rekeningmu. Aku akan transfer 10 miliar ke rekeningmu. Tidak perlu kerja hari ini, ajak aku makan saja. Tidak mau, itu kan uangmu. Kenapa diberikan padaku? Bukannya kau bilang lagi tidak punya uang? Jadi kenapa menolak uang di depan mata? Pria tidak terima sedekah. Aku tidak mau jadi simpanan menumpang hidup. Turun. Tidak peduli. Kalau kau tidak ajak aku makan, aku adukan ke bibimu. Aku akan bilang kau membuliku. Pakai bibi sebagai kartu as ya? Kau pikir aku takut? Jangan bercanda denganku.
Kalau kau berani pergi, aku akan telepon bibimu. Aku tidak percaya, bibi tidak bisa menghadapimu. Telepon saja. Kalau aku menurut, aku jalan pakai mata. 3, 2, 1. Naik. Jadi kita makan di mana? Bukan urusanmu, jalan saja. Ayo berangkat. Ini pas kau bilang mau traktir makan, maksudmu masak sendiri ya? Kenapa? Kau tidak senang masak sendiri? Aku kasih tahu ya, kau itu orang pertama di seluruh kota Ciang yang menyicipi masakan nona muda ini. Kau pernah memasak? Tidak pernah, tapi aku pernah lihat koki keluargaku masak. Kelihatannya gampang saja. Kau yakin ini bisa dimakan apa? Kau meremehkan siapa? Aku akan kasih lihat kau gimana koki ahli yang sebenarnya. Sana, ambilkan 8 telur dari microwave. Kau taruh apa di microwave? Telurnya. Wah. Aku minta maaf, aku tidak tahu mereka akan meledak. Sana. Aku cuci dulu, kotor sekali nih. Cuma mau makan saja, aku bisa hampir mati. Galak di mulut, lembut di hati. Lihat sampai kapan kau pura-pura. Cynthia, kau tidak apa-apa? Pergelangan kakiku tidak sengaja terkilir. Cepat bantu aku. Oh. Kau, jangan coba-coba ambil kesempatan. Taruh saja aku di kasur. Kau berpikir berlebihan. Aku Lukman, tidak seperti itu. Tolong ambilkan salep memar itu untuk aku. Kaki aku sakit sekali sekarang. Oke. Di sini. Santai saja. Kalau tidak, obatnya tidak akan mempan. Memang sungguh CEO. Perawatan kulitnya benar-benar bagus. Kau cari kesempatan, aku tidak mau kau oleskan. Sebenarnya saat pria ini serius, dia cukup tampan. Tapi kenapa dia menyebalkan sekali? Dia selalu menggangguku. Kenapa melihatku begitu? Nona Cynthia, jangan-jangan kau suka padaku ya? Kau ini, kenapa tidak bisa serius lebih dari 1 menit? Sana kau boleh pergi, kakiku sudah tidak sakit. Ayah. Halo? Hei, ayah mau bicara denganmu. Halo? Ini Zakielo, ayahnya Cynthia. Setengah jam lagi, Zion Santika, ruang pribadi 308. Kita bertemu. Ini pasti menarik. Zakielo, dia mau apa? Tidak banyak. Cuma mau bertemu di Zion Santika. Zion Santika? Pernah dengar? Tentu saja pernah. Zion Santika itu klub paling mewah di kota Ciang. Tidak ada duanya. Tahu sekali. Pernah ke sana ya? Dia itu sudah anggap tempat itu rumahnya. Aku saja pernah bayarin dia. Kenapa mengajakmu ke sana? Sampai sana juga tahu. Ayo, Nona Cynthia, aku menumpang mobilmu ya. Zakielo itu tiap hari pergi ke klub mabuk dan main wanita. Kerjaannya hanya bermain di bar dan klub. Dia terkenal suka foya-foya di kota Ciang. Dia juga tidak peduli pada bisnis keluarga. Aku yakin dia ada tujuan lain. Dia itu ayahmu, jangan bicara seperti itu. Kadang aku berharap dia bukan ayahku. Kalian berdua adalah Tuan Lukman dan Nona Cynthia. Silahkan ikuti aku. Tuan Zaki sudah menunggu. Aku minum. Kau juga harus minum. Pak Zaki, Tuan Lukman dan Nona Cynthia sudah datang. Lukman, Cynthia datang? Ayo duduklah. Kalian berhenti menari. Matikan musiknya. Kemari dan minum denganku, menantuku. Buat menantuku senang. Dan kau akan dapat tips banyak. Sana, minggir.
Zakielo, maksudmu itu apa? Aku undang Lukman hari ini buat bersenang-senang. Apa salahnya minum-minum? Semua laki-laki juga melakukannya. Jadi bagaimana Lukman? Manajer Hana, bawa masuk rombongan wanita baru biar menantuku pilih. Zakielo, kau tidak tahu malu. Aku tahu niatmu tidak baik. Lukman, ayo kita pergi. Buru-buru sekali. Aku belum minum dengan Pak Zaki. Pak Zaki itu pria sejati. Kalau tidak tahan, kau bisa pergi duluan. Kau? Ya sudah, minum sampai mati. Terserah kau saja. Begitu dong. Klub baru dapat wanita-wanita baru lulus kuliah. Mau aku panggil mereka buatmu? Kalau kau tidak suka tipe polos, aku bisa carikan wanita bule. Ku jamin mereka top. Semua malam ini aku yang bayar. Terima kasih Pak Zaki. Tapi sekarang aku sudah mainkan peranku membuat Cynthia ngambek. Katakan sebenarnya apa yang Anda pikirkan? Lukman, aku mau kau gabung ke grup Yahya dan bantu dia. Lukman, selama kau janji padaku, kau akan jaga dia dan perusahaan dengan baik. Aku jamin setelah aku mati, seluruh keluarga Yellow dan seluruh grup Yahya akan menjadi milikmu. Bagaimana? Aku tidak tertarik. Pak Zaki, aku cuma seorang kurir. Janjimu tidak ada artinya untukku. Aku bicara serius, tapi kau malah bercanda. Kau anggap ini lucu. Kalau kau cuma tukang antar barang, kenapa bisa Feli itu tunduk padamu? Bagaimana bisa kau tantang keluarga kau, Leo? Kau tidak takut Chandra kau, Leo? Apa itu pekerjaan seorang kurir? Kau ini mau berakting sampai kapan? Pak Zaki, aku tidak sedang berakting. Aku cuma bisa kungfu, cuma itu. Tapi kau sampai sebegininya terbuka denganku, memberikan semua janji ini. Tidak mungkin ini cuma karena aku tidur dengan anakmu, kan? Kalau anakku tidak suka padamu, sudah dari dulu kau kubuang ke sungai. Sampai kapan kau terus berpura-pura? Pak Zaki, aku benar-benar tidak berakting. Aku cuma tahu sedikit kungfu. Tapi kalau kau sampai segini terbukanya denganku, memberikan semua janji ini, tidak mungkin cuma karena aku tidur dengan anakmu, kan? Kalau anakku tidak suka denganmu, aku sudah buat kau tidur dengan ikan-ikan hiu. Lukman, selama kau setuju dengan syarat yang aku berikan, segel keluarga Yellow ini akan menjadi milikmu. Aku tidak mau. Aku menikahi Cynthia Yellow cuma untuk penuhi tanggung jawab. Keluarga Y dan grup Yahya dari awal bukan milikku. Dari awal memang tidak berniat. Jadi, aku menolak. Kau tidak mau? Keluarga Yellow kami, walaupun sedang susah, tapi setidaknya perusahaan bernilai lebih dari 10 miliar. Dan kau tolak begitu saja. Makin kecil kemampuan, begitu juga tanggung jawab. Aku akan urus apa yang menjadi tugasku. Yang lainnya itu, aku tidak peduli. Pak Zaki, terima kasih sudah menjelaskan semuanya. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi sekarang. Lukman. Akhirnya kau keluar juga. Aku kira kau mau di dalam semalaman. Aku sih mau saja. Cuma takut ada orang yang meledak karena cemburu. Cih, siapa yang cemburu? Kalian berdua bicara apa di dalam? Tidak banyak. Dia bilang aku harus menjagamu. Dan mulai sekarang, gantikan dia di keluarga. Orang yang jarang pulang itu, mana mungkin dia bilang begitu? Kau disuap dia ya? Terserah kau saja. Tuan Lukman. Kau rupanya. Kau orangnya Feli. Tuan Lukman, cepat selamatkan Kak Feli. Dia dibawa orangnya Chandra Kauleo. Cepat selamatkan Kak Feli. Feli di mana? Jangan ikut campur kalau kau tidak mau mati. Sekarang pergilah. Mereka ini siapa? Mereka dari keluarga Kauleo. Keluarga Kauleo serang Kak Feli. Bocah, kau tidak dengar aku bicara apa? Aku beri waktu 1 menit. Kalau kau tidak pergi, kau akan mati. Dasar bodoh. Kalau begitu kau harus kusingkirkan dulu. Matilah. Bos, keparat, kubunuh kau. Iya. Katakan apa yang terjadi. Feli di mana? Kak Feli ada di klub Tirta.
Hari ini Chandra Kaulay ajak dia ke klub Tirta buat bicara. Kak Feli khawatir itu jebakan, jadi dia suruh aku tidak pergi. Sekitar 1 jam yang lalu, aku dapat kabar. Ada sesuatu terjadi di klub. Tuan Lukman, aku mohon tolong selamatkan Kak Feli. Kau satu-satunya orang yang bisa selamatkan dia sekarang. Cynthia, kau bereskan tempat ini, lalu cari bibiku. Suruh obati dia. Aku ikut denganmu. Aku ikut denganmu. Chandra Kauleo memasang jebakan untuk Feli. Pasti situasinya berbahaya. Chandra Kaulay itu mengincar aku. Akan lebih aman kalau aku juga ikut. Kau... Dan untuk ini, aku kirim orang untuk urus. Ayo kita pergi sekarang. Semakin lama, semakin bahaya untuk Feli. Baiklah. Anak ayam, kenapa susahkan diri sendiri ngotot melawan keluarga Kauleo? Apa reputasi keluarga Kauleo itu cukup kuat? Atau kau cukup kuat untuk terbang sendiri? Kau mau lakukan apapun pada aku saja. Memang kau pikir kau ini siapa? Kalau bukan karena bisa dimanfaatkan, kau pasti sudah mati. Kau mau apa? Seorang Feli rela melakukan sebegini banyak demi orang yang tak tahu asalnya dari mana. Aku mau lihat bagaimana spesialnya dia itu. Chandra, kalau ada masalah, serang saja aku. Jangan serang Lukman. Lihat waktunya. Sebentar lagi. Chandra. Chandra. Aku di sini. Lepaskan dia. Kalau langsung kulepas, aku yang malu. Lukman, pergilah. Ini hanya jebakan dia. Pertama ada Cynthia Yellow ini. Lalu ada seekor ayam putih ini. Lukman, kau pakai muslihat apa sampai banyak orang yang membantumu? Mudah saja. Entah apa pernah kau dengar ucapan ini. Orang baik dapat banyak bantuan, sedangkan orang jahat cuma sedikit. Jadi kau bilang aku ini penjahat? Kau harus tahu bahwa di kota ini, keluargaku adalah penguasa. Keluarga Kauleo adalah kerajaannya. Apa maumu agar melepaskannya? Melepaskannya? Tinggalkan dia. Jadilah peliharaanku. Mungkin aku bisa pikir lagi. Kau! Mau aku dan dia bercerai? Apa kau sudah dapat izinku? Mau gadis ini atau dia? Pilih saja sendiri. Kalau aku mau semuanya. Kekanakan jika memilih Cynthia juga Feli. Aku bawa semua. Lukman, memilih perlu punya kekuatan di baliknya. Oh iya, aku belum kenalkan mereka. Pembunuh hebat dari Asia Tenggara. Membunuh orang dengan mudahnya. Lukman, biarkan aku saja. Nyawaku tidak seberapa. Mereka menculikmu itu agar aku kemari. Aku menyulitkan. Dasar serangga. Kau istirahat dulu. Aku akan mengeluarkanmu. Nyalimu besar juga. Selesaikan mereka dulu baru bicara. Bocah, bersiaplah membayar atas perbuatanmu. Mati. Semuanya dengarkan aku. Aku beri waktu 1 menit. Patahkan tangan kalian sendiri. Maka kalian bisa keluar hidup-hidup. Atau kalian akan mati. Bocah, dari mana kau bisa seberani itu? Sombong sekali kau ini. 30 detik. Menyombong itu juga ada harganya. Waktunya sudah habis. Serang. Karena kau cari mati akan kukabulkan. Semuanya serang. Habisi dia. Sekelompok serangga. Sekarang giliran kalian berdua. Kalian selesaikan sendiri atau aku yang selesaikan? Menjauhlah. Kalau mendekat ku bunuh dia. Karena kau hebat,
Aku akan meladenimu. Ya. Oh. Timo, cepat, bunuh dia. Biar aku saja yang hadapi. Ini tidak. Ini mana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Kenyataan di depan mata. Jangan mendekat ke keluargaku, itu adalah yang terkuat. Kalau aku mati, maka keluargaku tidak akan tinggal diam. Oh iya. Keluarga terkuat ya. Jangan pukul. Menurutmu aku tidak berani? Keluarga Yellow. Keluarga Yellow? Oh iya. Kau cuma kurir, tidak takut apapun. Keluarga Yellow bagaimana? Kalau aku mati, apa keluarganya bisa terima pembalasan? Kau takut? Itu benar. Semua orang tahu Cynthia datang bersamamu menemuiku hari ini. Kalau aku mati, apa keluarganya bisa terima pembalasan keluargaku? Dan keluargaku pasti akan segera bertindak. Apa boleh? Aku tidak takut. Kau? Aku bisa menjaga keluarga Yellow pertama. Pasti akan aku jaga yang kedua juga. Semua resiko ini rela aku tanggung bersamamu. Pergi. Terima kasih sudah menolongku. Bukan salam. Akulah yang sudah merepotkanmu dengan ini. Belakangan, aku mengikuti Cynthia. Chandra tidak bisa menghadapi keluarga Kauleo. Jadi dia cuma bisa menyingkirkanku. Kekuatanku masih kurang. Jadi sulit membantumu. Tidak apa-apa. Chandra ataupun keluarganya bisa aku hadapi seorang diri. Untuk sekarang fokus pemulihan saja. Dan setelah aku selesai, kau adalah ratu bawah tanah kota Nelo. Apa tadi kau mengkhawatirkanku? Jadi kau tidak membunuh Chandra? Jangan merasa begitu. Aku cuma tidak mau menjadi kriminal. Kau! Sudahlah, masalah ini serahkan kepadaku. Oh iya, aku tidak tahu harus memberimu apa. Jadi aku belikan rokok yang lebih bagus. Kedepannya jangan pakai rokok yang murahan. Itu bisa merusak kesehatan. Kenapa kau baik kepadaku? Kau tidak jatuh cinta kepadaku kan? Kita berdua tidak cocok. Jangan sampai salah paham. Jadi kau tidak mau? Aku cuma bercanda. Kenapa serius begitu? Lain kali jangan ambil barang yang sudah kau kasih. Apa kau tahu kalau mulutmu itu sangat menyebalkan? Aku memang seperti ini. Tidak bisa dibandingkan dengan pria muda yang sukses seperti pria di sekitarmu. Awas! Cynthia. Lukman, aku merasa dingin. Tenanglah, aku antar ke rumah sakit. Operasinya lancar. Masa kritismu sudah selesai. Cynthia, gimana perasaanmu? Sudah lebih baik? Sisil, kamu di sini. Kalian kenal? Iya, kami kenal. Ini sahabat baikku, Sisil. Dia juga direktur rumah sakit ini. Direktur? Semuda ini? Dia bukan cuma direktur termuda di Nelong, tapi direktur termuda rumah sakit besar di negara ini. Benarkah? Kelihatannya latar belakangmu luar biasa. Jangan bicara kalau tidak tahu apapun. Latar belakang apanya? Apa aku sukses hari ini dengan mengandalkan koneksi? Cepat pergi kalau sudah selesai. Jangan ganggu pemeriksaan. Cynthia, panggil aku saat perlu. Kamu ngerti? Aku tidak apa-apa. Kau hampir tidak selamat saat operasi, masih bilang tidak apa-apa. Dan untuk kau, cepat keluar sekarang. Lukman, bagaimana Nona Cynthia? Masa kritisnya sudah lewat. Tidak disangka Chandra mengirim pembunuh. Aku sudah meremehkannya. Lukman,
Apa rencana untuk menghadapi keluarga Kaelo? Untuk sekarang, kau jaga Cynthia di sini. Aku diskusi dengan bibiku. Sudah ada aku, Cynthia tidak akan terkena masalah. Kau menunggu aku datang, ingin mengatakan apa? Bibi, menurut Bibi, kalau di sini cuma tersisa keluarga Yellow, apakah itu hal yang baik? Dasar kau si bodoh ini, akhirnya paham juga. Lakukanlah, apapun yang mau kau lakukan, Bibi akan mendukungmu. Setelah masalah ini selesai, pernikahanmu dengan Cynthia adalah tahapan selanjutnya. Cynthia sama sekali tidak punya kekurangan dari segi apapun. Lagi pula kali ini, dia rela mengorbankan nyawanya dengan terkena peluru. Kalau kau tidak menikahi dia, mau cari yang seperti apa? Sudah cepat, temani Cynthia baik-baik. Ayo cepat. Naga sudah keluar kandang dan terbang ke langit. Saat ini, waktunya sudah tiba. Istirahatlah. Sisil sudah memeriksa keadaanku. Aku tidak apa-apa, aku akan segera sembuh. Masalah ini bukan salahmu. Tolong jangan diambil hati. Sebelumnya, aku berpikir kau ini merepotkan. Kau ada di sisiku, cuma akan lebih merepotkanku saja. Tetapi sekarang, akulah yang paling merepotkanmu. Repot atau tidak, itu tidak penting. Lukman, kita cerai saja. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau sudah banyak membantuku. Kali ini, aku sudah rela tertembak. Kita sudah impas sekarang. Tidak ada hutang budi. Kenapa kau bicara begitu? Ketika aku hampir mati, semua hal jadi lebih jelas. Kita berdua mengalami takdir yang aneh dan punya hubungan ini. Tapi kita tidak punya perasaan cinta. Dengan kita saling terikat seperti ini, membuat kita akan lebih menderita. Benar kan? Tapi semua orang di Nelong tahu aku tidur denganmu. Bagaimana kalau pria tidak menginginkanmu? Untuk apa ada yang menginginkanku? Aku pun tidak perlu pria membiayaiku ataupun harus menikahiku. Lukman, kalau kau tidak ada urusan lagi, tolong pergi saja. Aku lelah. Aku ingin istirahat. Baiklah, kau jaga diri ya. Aku pergi dulu. Dasar gadis bodoh, kenapa kau begini? Bibi, aku sudah banyak merepotkan Lukman. Sekarang pikiranku jelas, aku tidak mau merepotkannya. Lukman, hari ini Cynthia bebas rawat inap. Kau tidak berencana untuk melihatnya? Tidak, dia tidak mau bertemu, kenapa harus ke sana? Lukman, kau dan Cynthia itu jodoh yang cocok. Lihat saja, penampilannya cantik, lemah lembut. Yang terpenting dia baik hati. Sayang sekali kalian berdua ini. Halo? Lukman, ke rumah keluarga Yellow. Memangnya ada masalah apa? Dasar, untuk apa kepanggil kau tidak ada apa-apa? Chandra kemari untuk melamar Cynthia. Chandra kesana melamar Cynthia. Kau akan membiarkan Cynthia menikahinya. Terakhir kau buat dia terluka. Belum kau perhitungkan. Apa kau tahu saat kau tinggalkan rumah sakit, Cynthia menangis semalaman. Kalau kau biarkan Cynthia terluka lagi, habis kau. Lukman, ada apa? Chandra kesana untuk melamar Cynthia. Apa? Itu Chandra benar-benar memaksa mengejar Cynthia. Apa dia tidak takut jadi bahan tertawaan? Dia tidak peduli apa yang dikatakan orang. Pupuh, ikutlah untuk merebutnya. Iya, kau tenang saja. Bajeri. Cynthia, aku dengar kau baru keluar dari rumah sakit. Aku bawakan hadiah dari luar negeri.
Kau cobalah. Terima kasih untuk hadiahnya. Itu cuma sakit biasa, tidak perlu hadiah. Cynthia, kita akan jadi keluarga. Jangan sungkan begini. Betul Cynthia, kau dan Chandra akan menikah. Jangan canggung begitu. Bibi, aku tidak pernah menyetujui ini. Cynthia, sudah besar begini, kau masih saja rewel. Tuan Chandra unggul dalam semua hal dibandingkan denganmu. Bisa menikahinya adalah berkat terbesar dalam hidupmu. Jangan sampai disia-siakan. Hal besar seperti pernikahan, itu urusanku sendiri. Tidak perlu kalian ikut campur. Tuan Chandra, aku sudah punya pacar. Tidak akan menikahimu. Silahkan kau pergi. Cynthia, omong kosong apa itu? Sejak kapan kau punya pacar? Kau anggota keluarga Yellow. Pernikahanmu itu ditentukan keluarga. Sejak kapan jadi kau yang menentukannya? Kau cuma boleh menikahi Tuan Chandra. Tuan Chandra, kami minta maaf. Tadi Cynthia cuma bercanda, jangan diambil hati ya. Paman baik sekali. Aku tahu Cynthia cuma bercanda denganku. Maafkan aku, selama ini aku sibuk sekali. Tidak bisa menemaninya. Tuan Chandra, aku tidak sedang bercanda. Aku tegaskan sekali lagi, aku sudah punya pacar. Aku tidak akan menikah denganmu. Terima kasih banyak, tapi aku tidak pantas. Aku kurang beruntung untuk menikahimu. Jadi jangan habiskan waktumu untukku. Dengar Cynthia, kau keterlaluan. Cynthia, kau itu berpikir apa sih? Apa kau tidak tahu apa yang kau lakukan? Dia tidak mengeluhkanmu. Harusnya kau itu bersyukur. Kau malah sembarangan, ingin kami kesal. Bibi tidak perlu ikut campur urusanku. Pak Jerry, sepertinya Cynthia merasa kesal. Aduh, Pak Miko, aku mohon maaf. Aku kurang mendidiknya. Tolong dimaafkan. Masalah hari ini bukan ditentukan olehmu. Pernikahan ini ditentukan keluarga. Kau harus menyetujuinya. Sebenarnya ditentukan keluarga atau ditentukan oleh paman. Paman ingin aku menikah dengannya agar keluarga kita bisa dapat keuntungan, kan? Diam! Kau keterlaluan, kurang ajar. Ayahmu diam saja, aku yang bergerak. Pukul saja, pukul sampai aku mati. Aku lebih baik mati. Kau, wah, ribut sekali ya. Menjual anak untuk harta dan tahta. Lukman, Brengsek, kenapa dengan penjaga di luar? Kenapa kurir sampai bisa masuk? Lukman, kenapa kau kemari? Cepat pergi sekarang. Pergi kemana? Aku datang kemari untuk merebutnya. Brengsek, siapa kau ini? Dia, namanya Lukman Fandi. Oh, ternyata kau bajingan itu. Beraninya datang ke rumah kami. Cynthia, apa kau yang memanggilnya? Dasar anak kurang ajar, kau mau merusak keluarga kita. Tutup mulutmu, berisik sekali ibu gila ini. Kau beraninya menghina aku. Hari ini aku akan... Lebih baik kau diam, aku tidak bisa memukul wanita. Coba kau pukul aku kalau bisa. Dua pria kurir murahan ini berani kemari dan menghina. Sungguh kurang ajar. Bibi habis makan apa sih? Mulutmu bau sekali. Brengsek, berani berurusan dengan kami. Sudah bosan hidup kau ya? Paman juga sebaiknya diam saja. Siapa yang memukul Cynthia tadi? Jangan khawatirkan aku. Pergilah dengan pupus sekarang. Aku tanya siapa yang sudah memukulnya? Aku. Sebagai penerus, dia tidak bisa menghormati tetua. Memangnya dia tidak... Brengsek, kau berani memukulku? Kenapa? Tidak bisa memukul. Kalau kau mengutuk lagi, percayalah aku akan menghajarmu. Berani juga kalian sampai memukul wanitaku. Keluarga tanpa ada hati nurani, tinggalkan saja. Ikutlah denganku. Aku akan menjagamu. Berhenti! Dan kau ini siapa? Lukman, kau pura-pura tidak kenal aku. Menyenangkan ya? Apa kau terkenal? Apa aku perlu mengenalmu? Oh, Tuan Muda Chandra ya? Maafkan aku. Aku pikir kau cuma peliharaan keluarga biasa. Brengsek, kau berani bicara begitu padanya? Cepat sekarang berlutut dan minta ampun padanya. Bodoh. Tapi bagus kau ada, tidak perlu kucari. Hari ini kuumumkan secara resmi, Cynthia ini adalah kekasihku. Jadi kedepannya menjauh darinya. Kalau aku tahu kau mengganggunya lagi, kau akan tanggung akibatnya. Juga dengan kalian. Kalau nanti kalian gunakan pernikahannya lagi untuk keuntungan keluarga, aku akan pastikan keluarga Yellow musnah. Jangan ragukan ucapanku. Pasti akan aku lakukan. Sembarangan saja. Bocah, berani menantang Tuan Muda, cari mati kau. Awas! Mana mungkin.
cepat serang saja. Setelah ini, aku mau mengajak ke jalan-jalan. Jadi jangan membuang waktu kami, oke? Anak muda, jangan terlalu arogan. Aku adalah lawanmu. Patua, kau yakin mau menyerangku? Tidak takut encok? Jangan sembarangan. Hari ini kau ternyata berani menantang keluarga kau, Leo. Aku ingin tahu juga seberapa kemampuanmu itu. Rasakan. Kau, Lukman, kau hebat sekali. Kau berani memukul keluarga kau, Leo? Kau cari mati ya? Kau tidak paham siapa lawanmu. Bagaimana, Chandra? Mau panggil orang lagi? Kalau kau mau panggil, akan aku tunggu di sini. Tapi panggillah orang yang bisa bertarung. Aku malas bertarung dengan serangga. Sepertinya aku sudah meremehkanmu ya. Aku tidak sangka di kota Nelong ada orang sehebatmu. Membuatku buka mata pada dunia, Pak Jerry. Masalah hari ini sampai di sini saja. Pernikahan Chandra dan Cynthia bicarakan nanti. Pak Miko, aku sungguh mohon maaf. Nanti akan aku suruh Cynthia meminta maaf. Kau sudah terbiasa menjadi budak orang lain ya. Kau anggap ucapanku sampah ya. Terakhir kalinya aku bilang, Cynthia itu adalah kekasihku. Jadi mulai sekarang, kalau kalian berani mengganggunya lagi, aku jamin kalian akan menyesal seumur hidup. Semangat anak muda memang membara. Di Nelong tidak ada yang berani bicara begitu padaku. Hari ini kau akan membayar kesombonganmu itu. Baiklah, kapanpun itu datanglah kepadaku. Tuan Chandra, ada peringatan. Kalau nanti ada masalah lagi, datanglah padaku. Berani menyentuh orang di sekitarku, akan kukirim kau ke makam. Lukman, kita akan segera bertemu lagi. Padahal makan biasa saja di rumah. Kenapa harus ke restoran? Karena aku baru membawa Cynthia kembali kan. Kebetulan juga kita belum makan bersama lagi. Ayo, makan banyaklah hari ini. Lukman, kau itu sudah mengambil Cynthia kembali. Kapan kalian mau siap-siap untuk punya anak? Bibi, aku tidak tahan dengan drama keluarga seperti ini. Jangan sembarangan. Itu benar, Bibi. Aku belum memaafkannya. Maafkan aku terlambat. Sisil? Cynthia, siapa ini? Ini Sisil Pailo, direktur rumah sakit di kota Nelong. Dia yang mengoperasiku terakhir kali. Keluarga Pailo? Nona Sisil bukan orang asli Nelong ya? Bibi, ku kenalkan juga ya. Dia adalah sahabatku dari ibu kota. Operasi waktu itu semua berkat dia. Lukman, kau juga sudah bertemu kan? Itu susah dilupakan. Ayo. Oh iya Cynthia, aku lupa tanya. Gimana kau kenal mereka? Dia yang kuceritakan padamu itu, pria yang mengantarku saat mabuk. Hah? Kecilkan suaramu. Kau tidak bercanda kan? Apa maksudmu itu dia yang mengambil kali pertamamu? Iya. Cynthia, hidupmu pahit sekali. Apa kau paham dia? Apa kau tahu dia orang seperti apa? Kenapa aku merasa bibinya itu bukan orang biasa? Lukman juga bukan orang biasa. Apa maksudmu? Aku juga tidak tahu kenapa. Aku merasa mereka datang ke kota Nelong seolah untuk menghindari sesuatu. Aku pernah minta orang untuk mencari tahu, tapi cuma ada informasi 2 tahun ini. Sebelum itu tidak ada informasi apapun. Tidak ada informasi? Mana mungkin begitu? Gimana kalau aku bantu mencari tahu? Sudahlah, gimana pun hasilnya akan sama. Kalau begitu kau ada rencana apa? Chandra tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku juga belum ada rencana. Cynthia, Sisil, kebetulan sekali kalian juga makan di sini. Dia siapa, Bi? Kalau aku tidak salah, dia tuan muda keluarga Welan, Yulio Welan. Baru menghabisi kau Leo, sekarang muncul keluarga Welan. Lihat dulu mereka mau apa. Sisil, kita ini memang berjodoh ya.
kita bisa bertemu lagi. Aku memesan ruangan private di sebelah. Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Yulio, kita sama sekali tidak dekat. Tolong urus saja urusanmu, jangan ganggu kami. Kalau kau tidak mau pergi, apa boleh aku yang bergabung? Tidak boleh. Aku bilang sekali lagi, tolong jangan ganggu kami. Aku masih bicara dengan Cynthia. Silakan pergi sekarang. Nona Sisil, sudah cukup. Identitasmu dibandingkan Tuan Yulio dengan identitasnya bisa berlaku baik padamu. Harusnya kau berterima kasih kepadanya. Apa kau tahu berapa banyak wanita yang lakukan segalanya cuma untuk makan bersama Tuan? Tidak tahu dan tidak mau tahu. Nona, terima sajalah. Harusnya kau tahu kalau membuat Tuan tidak senang, satu telepon saja bisa membuatmu kehilangan posisi direkturmu itu. Kau? Dasar bodoh, posisi direktur milik Cynthia diberikan langsung oleh wali kota. Keluarga Wulan tidak punya hak pecat dia. Bu Cynthia, aku rasa ini bukan urusanmu, jadi kau jangan ikut campur. Kalau aku mau ikut campur gimana? Bu Cynthia, harusnya kau tahu posisimu itu. Meskipun kau nona dari keluarga Yellow, tapi keadaan sekarang sudah berubah. Kau tahu kan keadaanmu sekarang ini? Kau urus saja dirimu sendiri. Kalau sekarang terjadi sesuatu padamu, aku yakin Tuan Muda Canda tidak peduli padamu. Yulio, kalau kau berani sentuh Cynthia, aku pastikan kau akan menyesal. Oke, aku mau lihat bagaimana caranya kau buat aku menyesal. Yulio, aku dan Cynthia mau makan. Silakan kau pergi dari sini. Sisil, kalau aku tetap mau makan bersama kalian bagaimana? Yulio, jangan cari masalah ya. Orang sepertiku tidak takut buat masalah. Kau jangan buat aku emosi ya. Hehe, kau marah ya? Aku belum pernah melihatmu marah. Aku jadi ingin lihat kau marah seperti apa. Yulio, kau jangan keterlaluan ya. Cynthia, aku terlalu baik ya padamu. Menyuruhmu diam saja kau tidak mengerti ya. Ini adalah peringatan terakhir untukmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku melukaimu. Wanita murahan masih merasa jadi orang yang disayang Chandra rupanya. Yulio, sudah diam kau. Coba kau bilang sekali lagi. Kalau bilang sekali lagi kenapa? Memang kau ini yang murahan, tidak berharga lebih dari binatang. Beraninya kau tampar aku. Brengsek, kau cari mati ya? Siapa yang kau sebut binatang? Berani sekali kau ini. Kau si brengsek suami Cynthia. Baru sadar sekarang. Ternyata kau ya. Berani sekali kau. Percaya atau tidak, kau tidak bisa hidup lebih dari 3 hari. Aku akan membunuhmu dalam 3 hari ini. Jangankan 3 hari, hari ini saja. Kira-kira aku setengah jam lagi selesai makan. Aku beri kau waktu setengah jam buat panggil orang. Baiklah. Brengsek juga kau ini ya. Kalau aku tidak bisa membunuhmu, aku akan ganti nama. Lukman, kau terlalu gegabah. Meski ucapannya kurang ajar, kau juga tidak seharusnya pukul dia kayak gitu. Mungkin kau tidak tahu keluarga Wulan cukup berpengaruh di kota Ciang. Dengan kekuasaan mereka, gimana kalau mereka balas dendam? Apa kau kasihan padanya? Lukman, kenapa mulutmu suka buat orang marah? Sisil itu khawatir denganmu. Ini bukan candaan yang lucu. Keluarga Wulan sebentar lagi akan sampai. Kalau aku jadi kau, aku pasti sudah pergi dari sini. Aku itu tadi hitungannya sudah menyelamatkanmu. Kau seharusnya mengucapkan terima kasih. Terima kasih, tapi kau sebaiknya pergi dari sini. Keselamatanku bukan tanggung jawab 2 wanita yang tidak berdaya seperti kalian. Kalau takut terkena masalah, kalian boleh pergi dulu. Lukman, keluarga Wulan bukan keluarga biasa. Apalagi Bibi juga ada di sini. Kalau tidak, kau bawa Bibi pergi duluan saja. Tenang saja Cynthia, ada Lukman di sini. Aku akan baik-baik saja. Bibi, Cynthia, ikut aku sebentar. Sisil, mungkin sebaiknya kau pergi saja. Cynthia, kau suka sama Lukman ya? Kau bicara apa sih? Aku cuma khawatir denganmu. Yulio, dia pasti akan balas dendam. Kalau dia bawa orang ke sini, urusannya jadi kacau. Kalau gitu kau ikut aku pergi. Yang dikatakan Lukman benar. Kita adalah orang yang tidak berdaya. Kalau tetap di sini malah jadi beban. Aku tidak bisa pergi. Dia jadi musuh Yulio karena selamatkan aku. Aku tidak bisa meninggalkan dia begitu saja.
Sisil, kau pergi duluan saja. Setelah ini selesai, aku akan menelponmu. Gimana kau menyelesaikan ini? Kemampuan keluarga Wulan, kau bisa melawannya. Keluarga Yellow selain papamu tidak ada yang peduli padamu. Biarpun papamu mau, dia juga tidak berdaya. Apalagi keluarga kau yang mereka tidak peduli denganmu. Kau juga tidak mungkin minta tolong mereka. Apa kau bisa bereskan masalah ini? Satu-satunya alasan kau tetap di sini, biar bisa menderita bareng dia kan? Benar kan yang aku bilang? Hei, sepertinya wanita dingin nomor 1 di kota Nelong sudah mulai jatuh cinta. Sisil, sudah seperti ini kau masih saja bercanda. Kau harus pergi sekarang, kalau tidak nanti tidak keburu. Kau tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Masalah ini dimulai karena aku yang akan selesaikan. Bibi, gimana kalau Bibi pulang duluan saja? Biarkan aku saja di sini temani Lukman. Besok kita makan bersama lagi. Tenang saja, masalah ini cuma masalah sepele. Brengsek, aku beritahu ya, keluarga Wulan sudah datang. Meskipun kau sekarang bersujud dan berlutut, aku tidak akan memaafkanmu. Dan juga kalian berdua. Lihat saja nanti bagaimana aku beri kalian pelajaran. Pengurus Wendy, kenapa kau datang sendirian? Orang yang kau bawa mana? Tuan muda, papamu menyuruhku menjemputmu pulang. Dengar dengan jelas pertanyaanku apa? Aku tanya padamu, orang yang kau bawa mana? Tuan Yulio, jangan marah dulu. Coba kau angkat telepon dulu. Tuan muda Yulio, jangan pergi dulu. Hari ini kau tidak jadi bereskan aku. Brengsek kau ya, tunggu saja nanti. Bibi, jelas-jelas kau tahu Sisil bisa selesaikan masalah ini. Kenapa masih minta aku yang urus? Keluarga Pailo punya kekuatan yang kuat. Kalau kau berhubungan sama dia, sangat bermanfaat untukmu nantinya. Bu Sisil, maaf hari ini sudah merepotkanmu. Bibi jangan sungkan. Kau itu ya, sudah buat Yulio sampai seperti itu. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Kau harus lebih hati-hati ya. Aku di sini menunggunya untuk balas dendam denganku. Kalau kau tidak pikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan keselamatan Bibi. Kalau bukan demi Cynthia, aku juga tidak mau berurusan denganmu. Bu Sisil, kau bilang apa? Tidak apa-apa. Bibi, aku dengar dari Cynthia kondisi badanmu kurang baik. Kalau kau tidak keberatan, aku bantu cek nadi. Iya Bibi, Sisil itu dokter yang hebat. Kau coba saja. Jadi merepotkan Bu Sisil ya. Sisil, bagaimana? Bibi, kau pernah terluka ya? Luka ini semua sudah lama, sudah tidak ada masalah apa-apa lagi. Sisil, ada cara tidak untuk menyembuhkan Bibi? Aku sekarang belum bisa beri keputusannya. Harus pemeriksaan selanjutnya baru bisa. Kalau Bibi ada waktu, ikut aku ke rumah sakit saja. Lakukan medical check up keseluruhan. Ke rumah sakit kalian juga tidak berguna. Tapi kau bisa tahu kondisi Bibi yang kurang baik. Artinya kau memang hebat. Tidak buat nama rumah sakit kalian jadi jelek. Kau gimana tahu aku tidak ada cara? Aku bilang tidak guna ya tidak guna. Kalau penyakit Bibi mudah disembuhkan, kenapa harus tunggu sampai hari ini? Kau, Bu Sisil, kau jangan adu mulut sama Lukman. Dia itu muka tebal, kau tidak bisa menang dari dia. Badan aku ini, aku tahu dengan jelas. Ini perlu waktu penyembuhan yang cukup panjang. Ini tidak perlu merepotkanmu. Bibi, kau coba dulu saja. Sudah dibilang tidak bisa disembuhkan. Kalau benar kau mau bantu Bibi, kau cari satu obat. Kalau bisa temui obat ini, kau memang hebat. Obat apa itu? Rumput air liur naga. Rumput air liur naga? Barang apa itu? Kenapa aku tidak pernah dengar ya? Kalau begitu artinya pengetahuanmu kurang. Kalau kau bisa temukan rumput air liur naga, anggap aku hutang nyawa denganmu. Aku tidak butuh. Kasih aku waktu 1 bulan. Aku akan menemukannya. Sisil! Sisil! Bibi, aku pergi bujuk dia dulu. Tunggu masalah ini selesai, aku akan menemuimu lagi. Iya, pergilah. Feli. Tuan Lukman, aku sudah dapat informasi yang kau inginkan. Di mana? Aku sudah tahu siapa yang serang kau dan Nona Luna waktu itu. Ada hubungannya dengan keluarga kau Leo, yang sejak 2 tahun mulai dapat kesuksesan. Baiklah, aku paham. Lagi-lagi, keluarga kau Leo. Kau selalu cari mati terus-terusan. Kalau begitu jangan salahkan aku. Lukman, ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya masalah sepele saja.
Sekarang kau harus lebih hati-hati ya. Kau sudah muncul dan sudah menarik perhatian semua keluarga besar, terutama orang seperti Chandra itu. Apapun bisa dia lakukan. Kau harus hindari masalah seperti ini kalau terulang lagi. Iya, aku paham. Bibi tenang saja. Fokus pemulihan saja. Yang lainnya, aku yang selesaikan. Keluarga Kauleo, mari kita hitung permasalahan yang ada. Sial. Beraninya merebut pasanganku. Lukman, masalah hari ini kau harus bayar atas perbuatanmu. Benarkah, Tuan Muda Chandra, mau aku bagaimana membayarnya? Bagaimana kau bisa masukin di rumahku? Karena aku tahu ini rumahmu, itu sebabnya aku kemari. Karena kalau tidak, akan buang-buang waktu saja. Kamu apa? Tentu saja selesaikan masalah kita. Pengawal. Tuan Muda Chandra, tidak usah repot-repot lagi. Mereka semua sudah aku bereskan. Feli, kau brengsek. Kau bisa ke posisi sekarang ini semuanya berkat aku. Kau tidak boleh begini denganku. Aku cuma akan bertanya satu kali saja. Tidak jawab atau salah jawab, akibatnya ditanggung sendiri. Baik. 2 tahun lalu, keluarga Kauleo dapat satu perintah membunuh 2 orang. Benar. Siapa yang perintahkan? Aku tidak tahu. Ya, aku bilang namanya Fora. Dia selalu cari 2 orang. Selebihnya aku tidak tahu lagi sungguh. Fora, iya kan? Iya benar. Sekarang kau mau apa lagi? Yang ingin kau tahu sudah aku beritahu semuanya. Jangan bunuh aku. Aku Tuan Muda keluarga Kauleo. Tuan dari keluarga Kauleo sudah hampir hilang. Kau Tuan Kauleo apa? Bantu aku cek orang yang bernama Fora ini. Aku mau melihat seberapa hebatnya dia. Baik. Anakku. Ini kenapa? Siapa yang melakukan ini? Cari tahu sekarang siapa yang sudah membunuh anakku. Akan kubuat dia berkeping-keping. Baik. Ini kenapa sebenarnya? Pak, semua kamar sudah diperiksa, tapi kami tidak menemukan apa-apa. Apa? Dasar sampah kau ini. Anakku dibunuh orang. Kau tidak bisa temukan jejak apapun. Dasar tidak berguna. Sehari tidak temukan pembunuhnya, aku pastikan kalian juga akan mati. Cepat cari. Baik. Anakku, kau mati mengenaskan. Anakku, semasa hidup wanita yang kau inginkan itu, sampai mati juga tidak bisa mendapatkannya. Kau pasti mati dengan menyesal. Kau tenang saja. Aku akan wujudkan keinginanmu itu. Aku akan buat Lukman dan Cynthia mati bersamamu. Halo, Fora. Orang yang waktu itu sudah ketemu. Bagus. Sangat bagus. Lukman, akhirnya aku menemukan. Akhirnya aku bisa menangkapmu, membawamu untuk dapatkan hadiah. Tuan Lukman, kau mencariku? Soal Fora, apa saja yang kau tahu? Fora, dia jadi pemimpin dunia gelap kota Chiang. Dia yang mendukung keluarga Kauleo. Keberhasilan keluarga Kauleo, dia yang sudah bantu. Tapi aku dengar malam ini, dia buat acara ulang tahun. Acara ulang tahun? Itu benar. Dia sebagai pemimpin dunia gelap mengundang keluarga besar di kota Chiang untuk merayakannya. Acara ulang tahun hari ini, semua keluarga besar akan hadir. Benar Fora kan? Bagus. Orang yang berani melukai Bibi, satu pun tak akan aku lepaskan. Acara malam ini akan menjadi malam terakhir baginya. Kalian berdua sedang merencanakan apa? Kalian sembunyikan sesuatu dariku ya? Tidak ada yang dirahasiakan darimu kok. Kau kira aku bodoh ya? Kalian berdua sudah bohongi aku, terlihat jelas di wajah kalian. Kalian pikir aku tidak sadar? Cepat katakan, sebenarnya kalian merencanakan apa? Serius tidak ada yang disembunyikan. Aku dan Feli cuma ngobrol biasa saja. Kau tidak mau bilang ya? Kau jangan cari aku lagi. Cynthia, beri aku waktu beberapa hari lagi. Tunggu aku dapat informasi yang lengkap. Aku janji, pasti akan aku beritahu semuanya padamu. Kecuali si brengsek itu kejar dan tahan aku. Kalau tidak, tidak akan kumaafkan. Feli, Chandra sudah mati.
Keluarga Kaulio mungkin akan melakukan hal yang nekat. Kau atur beberapa orang buat jaga Cynthia. Pastikan keselamatannya. Lukman si brengsek ini, kalau dia tidak tahan aku pergi sekali, 2 kali, aku tidak akan memaafkan dia. Lukman, kau dasar brengsek! Feli, ikuti dia. Keluarga Kaulio kemungkinan besar akan mencelakai. Kau harus menjaga keamanannya. Pergilah sekarang. Baik, aku pergi sekarang. Lukman ini sudah tidak tahan aku pergi. Di hadapanku dia malah berduaan sama Feli jalang itu. Bikin kesal saja. Jangan harap aku memaafkanmu. Kalian mau apa? Mau apa? Aku beli mobilmu. Ada 100 juta di sini. Pinnya 6 kali. Maksudnya apa? Itu bukannya menantu miskinnya keluarga Dia Yel? tidak cuci piring dan masak di rumah. Mau apa datang ke acara Fora? Mana Fora? Keluarlah. Lukman, kau dengan Cynthia tidak mati bersama anakku. Sedang apa kau ke acara ini? Untuk mengantar kalian mati. Sombongnya. Aku belum mencarimu, tapi kau yang datang sendiri. Hari ini, aku pastikan kau membayar atas kematian anakku. Kau sudah melukai bibiku. Sejak kau mau mulai mengejar kami, harusnya kau tahu akan terjadi hal seperti ini. Hari ini, kau dan Fora, semua orang yang melukai bibiku, satu orang pun tidak bisa kabur. Sombong sekali. Fora, pemimpin 2 gelap kota Ciang. Kau mau dia tanggung jawab bagaimana? Kau pikirkan dulu, kau punya kemampuan itu atau tidak? Punya kemampuan atau tidak? Nanti kau juga akan tahu. Di mana Fora? Cepat keluar kemari. Kurang ajar. Di wilayah Fora, berani sesombong ini. Sekarang aku akan membuatmu merasakan. Setelah meremehkan kami, apa yang akan terjadi? Tangkap dia. Lukman, aku tahu kau hebat berkelahi. Demi melawanmu, aku sengaja cari 2 orang yang hebat berkelahi. Mereka adalah pembunuh bayaran paling hebat. Meskipun Tuhan datang hari ini, tidak bisa menyelamatkanmu. Tangkap dia. Diam saja. Kenapa diam saja? Jadi, kau takut dengan mereka ya? Takut sampai tidak bisa bicara kan? Kalau memang mau berkelahi, jangan bertele-tele seperti perempuan saja. Baiklah, kau sudah bosan hidup ya? Tangkap dia. Sekarang, aku sudah punya hak kah? Lukman, kau memang hebat berkelahi. Hebat berkelahi bisa apa? Aku jujur padamu, istrimu Cynthia itu ada di tanganku. Kalau kau mau dia baik-baik saja, kau harus menurut denganku. Orang tua, beraninya kau menangkap istriku. Cepat, biarkan dia lihat. Kau tidak menyangkanya kan Lukman? Istrimu sekarang ada di tanganku. Apa yang mau aku lakukan, bisa aku lakukan. Orang tua, lebih baik kau lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Lukman, kau berani membunuhku. Kau lihat saja kalau kau bunuh aku, istrimu juga tidak akan bisa hidup. Ayo, ayo bunuh aku. Bunuh. Akan aku buat istrimu tidak bisa bertemu denganmu selamanya. Ayo. Orang tua, kau berani bermain api. Kenapa? Kau takut ya? Percuma hebat berkelahi. Orang sepertimu ini, jago berkelahi pun tetap akan aku injak-injak. Aku sarankan padamu terima kenyataan saja. Kalau tidak mau istrimu mati, kau harus berlutut sekarang. Kau memang ingin cari mati. Aku memang cari mati. Bagaimana? Aku penasaran. Cynthia akan mati dengan cara apa? Orang tua, kalau kau berani menyentuh sehelai rambutnya, aku bunuh kau sekeluarga. Masih juga sosokan kau ya. Aku hitung sampai 3. Kalau kau masih tidak berlutut, aku buat kau menyesal seumur hidup. 1. Aku sekarang sangat marah. 2. 3. Pengawal, telepon. Minta kirimkan video biar si brengsek ini lihat gimana istrinya mati dimainkan oleh kita. Kau tidak perlu repot telepon aku, Pak Kauleo. Aku bisa datang sendiri. Cynthia. Cynthia, kau tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Untungnya Feli datang tepat waktu. Baguslah kau tidak apa-apa. Kerja yang bagus. Cynthia, kenapa kau bisa ada di sini? Di mana orang yang menangkapmu? 2 orang yang kau kirimkan itu, aku pukul sembarangan saja langsung tumbang. Harusnya sekarang mereka sudah ditangkap polisi. Feli,
Kau itu cuma preman kecil yang tidak dikenal. Berani mencelakai bawahanku. Yang mendukungku di belakang itu Fora. Kalau dia mau, dia bisa melenyapkan kalian dalam hitungan menit. Keluarga Kauleo dan Fora, setelah malam ini, nama mereka berdua akan hilang. Omong kosong. Keluarga Kauleo dijaga oleh Fora. Meskipun 300 tahun lagi, keluarga Kauleo tidak akan musnah. Menghayal saja terus. Aku biarkan kau hidup supaya kau bisa lihat aku membunuh Fora dengan cara apa. Tidak cuma kau. Istrimu ini, Cynthia, akan aku buat kalian mati berkeping-keping. Dendamku padamu tidak bisa didamaikan. Tidak bisa didamaikan. Orang tua, kau punya hak apa? Karena didukung Fora, kau jadi sombong begini ya? Hari ini akan aku buat kau melihat orang yang mendukungmu ini. Bagaimana dia akan mati di tanganku. Fora, keluar kau sekarang. Lukman, kau benar cari mati ya? Kau sudah meremehkan Fora. Dia akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Lukman, kita pergi saja dulu. Fora itu pemimpin dunia gelap kota Ciang. Dengan kekuatan dia, keluarga Yellow tidak bisa hadapi dia. Kau tenang saja. Ada aku, semuanya akan baik-baik saja. Aku juga sudah mendengar. Posisi Fora di kota Ciang sangat tinggi. Kita tidak bisa menang dari dia. Ayo kita pergi saja. Kau pergi sekarang? Sudah terlambat. Hari ini acara ulang tahun Fora. Lukman di acara ulang tahun Fora tidak sopan dan merendahkan Fora. Hari ini cuma ada jalan kematian saja. Meskipun Tuhan datang hari ini, kau tidak akan selamat. Kalian berdua belum mati. Bagaimana mungkin aku pergi? Hari ini aku beri kau lihat bagaimana dukunganmu ini akan aku bunuh dengan tangan. Fora akan segera sampai. Aku mau melihat setelah Fora sampai apakah masih bisa sesombong ini. Fora, cepat kau keluar sekarang juga. Anak muda, lebih baik jangan terlalu sombong. Lukman, kau mencari Fora ya? Silahkan. Cynthia, kau di sini saja dengan Feli. Aku akan segera kembali. Tidak mau, aku pergi bersamamu. Menurutlah, di sana sangat berbahaya. Feli, jaga dia dengan baik. Ayo. Aku rasa sekarang kau harus mempercayai Lukman. Dia akan baik-baik saja. Fora, aku sudah bawa orangnya. Fora, ini Lukman. Bagus. Kau tahu tidak? Aku mengundangmu buat apa? Buat membunuhku kan? Brengsek, cari mati kau! Hei, Lukman, kau suka bercanda. Hari ini aku memanggilmu dan Pak Kauleo datang bersama untuk menyelesaikan masalah kalian berdua. Kalian berdua tidak perlu sampai saling membunuh. Masalah ini sampai di sini saja. Yang sudah lewat biarlah berlalu. Anggap saja menghormati diriku. Menghormatimu? Kenapa? Kau tidak mau menghormatiku? Memangnya kau siapa? Sampai aku harus menghormatimu. Anak brengsek, kau terlalu sombong. Yang duduk di depanmu ini, dia pemimpin dunia gelap kota Ciang. Satu kata darinya bisa langsung membuatmu mati. Aku beri kau kesempatan terakhir. Masalah kalian berdua selesai di sini. Jangan dipermasalahkan lagi. Kau setuju atau tidak? Kau tidak punya hak. Jangan kira kau orang hebat. Aku bersumpah akan memutuskan keturunan keluarga Kauleo. Dan itu pasti akan aku lakukan. Anak muda, kau jangan terlalu sombong. Hati-hati, nanti kau akan kesandung. Nasibmu akan sama seperti si tua dari keluarga Kauleo. Kalian tidak bisa lari. Kurang ajar, kurang ajar. Anak brengsek, berani kau bicara begitu dengan Fora. Benar-benar kurang ajar. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Kalian mau mati satu persatu atau mati bersamaan? Lukman, apa kau serius mau melawanku? Sejak kau buat bibiku terluka waktu itu, aku sudah berjanji, balas dendam harus diselesaikan. Benar-benar anak yang sombong. Kau berkelahi denganku. Punya hak apa kau? Cepat, beri dia pelajaran. Baik, berani kau bicara begitu sama Fora? Kau pikir kau siapa? Sekarang, apa aku sudah punya hak untuk bicara? Anak brengsek, aku peringatkan, jangan maju ke sini. Sampah. Anak muda, apa kau kira bisa menang dariku? Kau tidak dicoba bagaimana bisa tahu? Kau ini sudah bau tanah, paling bisa hidup beberapa hari lagi. Sekalian buat aku latihan saja. Rencananya 2 hari lagi aku mau pergi mencarimu. Tapi tidak kusangka kau mengantarkan diri sendiri. Kau memang mau cari mati. Jangan salahkan aku menangkapmu dan bisa mendapatkan hadiah. Ternyata kemampuanmu cuma begini saja, bukan apa-apa. Tidak cukup buat aku pemanasan. Lukman, kau bisa langsung membunuhku. Kenapa masih biarkan aku hidup?
Membunuhmu itu sangat mudah, tapi yang mau aku lakukan tidak cuma membunuhmu. Membahas masalah ini, siapa yang membayarmu untuk membunuh? Siapa yang mengirimmu untuk menangkapku? Kalau mau salahkan dirimu sendiri. Punya keberuntungan yang besar. Kalau sudah menangkapmu, aku tidak cuma bisa jadi penguasa dunia gelap. Aku bisa jadi Raja Kota Ciang. Penguasa Kota Ciang? Jadi ini imbalan yang diberikan keluarga Draken. Katakan, keluarga Draken mana yang mengirimmu? Kenapa kau bisa tahu keluarga Draken yang mengirimku? Kenapa kau bisa tahu keluarga Draken yang mengirimku? Aku seharusnya penerus keluarga Draken. Menurutmu bagaimana aku bisa tahu? Kau tidak apa-apa kan? Cynthia, kenapa kau kesini? Bibi dan ayahku bilang mau cari Fora, jadi kami kesini juga. Fora, akhirnya kau jatuh di tanganku juga. Aku mau tahu sekarang kau mau kabur kemana lagi? Lupakan rencana licikmu itu. Ada kami di sini, kau tidak bisa kabur. Keadaan berubah, Lukman sudah kembali. Sial, tidak bisa halangi dia. Apa yang dia lakukan tadi? Dia memakai senjata rahasia buat kirim pesan. Sekarang keluarga Draken seharusnya sudah tahu apa yang terjadi. Lukman, selanjutnya apa yang mau kau lakukan? Karena tidak bisa disembunyikan, tidak usah disembunyikan lagi. Bunuh sampai kota Yok. Darah dibayar darah. Cynthia, ada di sisiku itu sangat berbahaya. Apa kau bersedia bersama denganku? Aku bersedia.